Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk awalan, perkenalkan, nama saya Oktriana Prayuda dari BP 18 Teknik Sipil 2. Ini merupakan presentasi mekanika tanah 2. Baik, langsung saja kita masuk ke lereng. Yang pengertian lereng yaitu permukaan bumi yang membentuk sudut kemiringan tertentu dengan bidang horizontal. Lereng terdapat bentuk secara alamiah karena proses geologi. Contohnya lereng yang membentuk bukit atau lereng yang terdapat pada tebing sungai. Selanjutnya kita masuk turap. Pengertian turap yaitu merupakan konstruksi yang dapat menahan tanah di sekeliling yang mencegah terjadinya kelongsoran, biasanya terjadi di dinding dan penyangga konstruksi. Turap itu terbagi menjadi dua, yaitu turap cantilever dan turap grafiti. Jenis-jenis keruntuhan pada lereng yang pertama yaitu keruntuhan fal. Adalah jatuhan massa batuan yang bergerak melalui udara, termasuk gerak jatuh bebas, meloncat, menggelinding, bongkam batu yang dan bahan rombakan tanpa banyak tersinggung satu dengan yang lain. Selanjutnya gerinciran slides adalah gerakan yang disebabkan oleh keruntuhan melalui satu atau beberapa bidang yang dapat diamati ataupun diduga. Slice dibagi menjadi dua jenis, yaitu disebut luncuran slice bila terpengaruhi gerak transisional dan susunan materialnya banyak berubah. Selanjutnya gerak horizontal atau bentang lateral merupakan jenis kelongsoran yang dipengaruhi oleh pergerakan bentang material batuan secara horizontal. Biasanya sosialisasi dengan jungkiran, jatuhan batuan, mendatan, dan lumpur, sehingga bisa dimasukkan dengan alam kategori kompleks. Selanjutnya flow adalah gerakan yang dipengaruhi oleh jumlah, kandungan, atau kadar air tanah yang terjadi pada material tak terkonsolidasi. Bidang longsoran antara material yang bergerak umumnya tidak dapat dikenali. Selanjutnya longsoran majemuk, kompleks, dan sledge adalah gabungan dari dua atau tiga jenis gerakan di atas. Pada umumnya longsoran majemuk terjadi di alam, tetapi biasanya ada satu jenis gerakan yang menonjol atau dominan. Di antaranya adalah bentang lateral batuan tanah rombakan. Selanjutnya rayapan merupakan gerakan yang dapat dibedakan dalam hal kecepatan. Gerakannya secara alami biasanya melambat untuk membedakan longsoran dan rayapan. Maka kecepatan gerakan tanah diketahui lebih jelas melihat dari tabel rayapan Krebs yang dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu rayapan musiman, rayapan bersinambungan, dan rayapan melaju. Longsoran transisional adalah batas antara massa yang bergerak dalam bidang gelincir. Keadaan tersebut permukaan tanah sangat penting bagi deskripsi kelongsoran. Ada beberapa syarat kelongsoran tersebut, yaitu yang pertama sangat dangkal, yang kedua dangkal antara 1,5 sampai dengan 5 meter, yang ketiga dalam 5 sampai 20 meter, yang keempat sangat dalam lebih dari 20 meter. Untuk keruntuhan pada lereng, yang pertama itu longsoran bidang, yang kedua longsoran baji, dan kita masuk faktor penyebab keruntuhan pada lereng. Faktor penyebab keruntuhannya karena topografi atau lereng, keadaan tanah, batuan, curah hujan, gempa, dan keadaan vegetasi. Faktor internal, masuk ke faktor internal, yang pertama kemiringan lereng, yang kedua longsoran busur, yang ketiga longsoran budak. Metode analisis stabilitas lereng. Analisis stabilitas lereng dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu metode visual, metode Fehrenreuss, dan metode komputasi. Fehrenreuss menghitung takar keamanannya, maka perlu ditetapkan persamaan umumnya. Untuk keperluan ini, maka bidang riset kritik dibagi atas beberapa potongan dengan lebar salah satu dari potongan itu dengan skala diperbesar. Bisa diperhatikan pada slide presentasinya.
Metode kedua dalam menentukan stabilitas lereng yaitu metode grafik. Bisa kita juga kita gunakan pada untuk melakukan hitung-hitungan pada bab 3. Selanjutnya turap yang tadi sudah dijelaskan, dan jenis-jenis turap ada turap baja dan beton, turap cantilever pada tanah pasir, dan juga bisa dilihat pada slide-nya yaitu rumus-rumusnya yang sudah dicantumkan yang nantinya juga kita pakaikan untuk hitung-hitungan pada bab 3, yaitu kita masuk ke analisis stabilitas lereng yang metode Fellenius. Kita menemukan hasil 0,99, berarti lereng tidak aman. Juga metode Bishop kita mendapatkan hasil 0,09, berarti juga tidak aman lerengnya, yang nantinya akan kita bikin dinding penahan tanahnya. Sini sudah dijabarkan juga tentang hasil pencarian Excel tadi pada tugas besarnya. Selanjutnya kita masuk desain dinding penahan tanah gravity wall. Ini ada di pencarian tabel. Tabelnya sudah ditentukan untuk pencarian tersebut, dan kita lanjutkan. Sudah pencarian geser juga, daya dukung tanah juga sudah dilakukan, tegangan tanah di bawah dinding juga sudah dilakukan. Terus selanjutnya kita masuk ke cantilever wall yang sudah ditampilkan pada gambar desainnya. Yang pertama itu sudah kita lakukan pencarian guling, gesernya kita dapat 453,89 dan hasil akhirnya 5,39. Selanjutnya daya dukung tanah kita dapatkan hasil 0,150. Tegangan tanah di bawah dinding juga kita lakukan pencariannya, sudah dapat hasil 83,17. Daya dukung tanah juga sudah dilakukan pencariannya. Hasil dari cantilever wall kita dapatkan yaitu 5,29 dan sudah aman untuk digunakan. Selanjutnya kita lanjut ke turap. Turap sudah dilakukan hitung-hitungannya, untuk desainnya sudah ditampilkan di slide. Selanjutnya KP-nya juga dapat 3 dan semuanya pencarian sudah dilakukan. Dan untuk turap kita dapatkan hasil 2,56 dan sudah aman untuk digunakan. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan analisa data diperoleh berbagai kesimpulan sebagai berikut. Dari metode perencanaan dapat dihitung kestabilan lereng untuk dapat ditentukan dengan dua metode, yaitu Fellenius dan Bishop. Jika hasil yang dapat dari metode tersebut lebih dari 1, maka lereng tersebut aman, dan jika kurang dari 1, maka lereng tersebut kritis. Tadi kita sudah melakukan pencarian metode stabilitas lerengnya. Kita dapatkan hasil di bawah 1 yang termasuk lereng tidak aman, dan sudah dilakukan dan dibikin desain untuk turapnya. Untuk dinding penahan tanah juga sudah dilakukan, sudah didapatkan hasil yang aman. Selanjutnya kita masuk ke saran untuk pengerjaan TB juga
sudah dituliskan dalam pengerjaan tulis besar. Dalam penulisan tugas besar, penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Penulis akan terus memperbaiki dan berpedoman kepada sumber-sumber yang terpercaya. Selanjutnya daftar pustaka sudah dituliskan juga dari Akmal Fadli 201/2016 analisis stabilitas lereng, dari Beraja M. Das, juga buku panduan dari dosen. Sedemikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan.